Ada depan gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, bagus. Sudah sarapan semua? Alhamdulillah, ketoke yo seger-seger tenan, ya. Alhamdulillah ketok seger-seger tenan. Hari ini siapa yang tidak masuk? Lengkap. Lengkap ya? Oke. Baik, kalau lengkap ini langsung ya, sampean buka kiriman WA dari Bapak, link tree-nya, absennya silahkan sampean isi. Ya. Langsung diisi absen. Selesai? Oke, kalau sudah selesai silahkan disimpan lagi, tapi jangan ditutup ya. Jangan ditutup. Baik, sebelum pelajaran dimulai seperti biasa, Bapak ingin cek dulu kerapian sampean ya. Kerapiannya ditata kerapiannya. Biar apa? Nanti ilmu-ilmu yang masuk itu biar rapi juga masuknya. Nah itu Mas Miki sabuknya pedot. Oke. Oke, sudah? Oke, kalau kerapian sudah. Oke, sebelumnya mohon berdiri dulu, kita tanamkan dalam jiwa kita jiwa kebangsaan kepada bangsa Indonesia. Baik. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kalimat merdeka, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Oke, seperti biasa, untuk yang tadi pagi datangnya lebih awal, ayo Abil. Oke, Mas Abil silahkan. Kita pimpin teman-teman kita untuk berdoa ya. Oke, mari teman-teman kita berdoa lebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman
warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, sebelum masuk pelajaran inti, kemarin kita sudah belajar bersama tentang keteladanan Nabi Muhammad. Oke, saya yakin sampean juga masih ingat, tapi saya ada sedikit keraguan pada sampean. Oke, coba Mbak Mega, yang sampean ingat kemarin dari keteladanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang perlu kita teladani sikapnya apa? Jujur. Terus? Bekerja keras. Oke, bekerja keras. Terima kasih. Oke. Coba Mas Ivan. Ya, Mas Ivan. Mas Ivan. Jujur. Bekerja keras. Baik. Menyayangi anak yatim. Oke, terima kasih. Jangan banyak-banyak. Ini Mbak Sofi. Oke, Mbak Sofi, coba keteladanan Nabi Muhammad yang sudah sampean terapkan kemarin. Kan ada tugas juga tuh kemarin. Kira-kira sing sudah sampean kerjakan di rumah apa? Kelahiran pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Oke. Tahun 571. Oke, bagus. Mas Miki. Oke, Mas Miki. Yang sampean sudah lakukan. Kemarin kan sudah ada pelajaran tentang Nabi Muhammad. Katanya ada jujur, ya dah? Ada lemah lembut, ada kasih sayang. Sudahkah sampean terapkan di rumah? Sudah. Apa kira-kira yang sudah diterapkan? Jujur. Contoh yang sampean katakan tadi jujur di rumah ya? Di rumah. Contohnya yang sampean katakan jujur di rumah itu kayak apa? Jujur pada orang tua. Jujur pada orang tua. Salah satu contohnya ketika kita diperintah untuk membeli sesuatu, kembaliannya tetap kita kembalikan, ya kan? Lemah lembut. Punya adik kan? Punya adik. Kalau sama adiknya suka kasar? Nah, itu ya berarti untuk lemah lembutnya belum dilaksanakan itu ya. Jadi nanti tolong yang punya adik, yang punya kakak ya, semuanya saja yang punya adik, punya kakak, punya orang tua itu rata-rata lemah lembutnya yang belum digunakan. Nah, nanti sampai di rumah yang suka kasar sama adiknya, sama kakaknya, sama kakeknya, sama ibunya, ya. Tutur katanya yang biasanya keras, yang biasanya suka membentak. Nah, itu dihilangkan. Dihilangkan, kita biasakan bertutur kata yang lemah lembut. Oke. Baik anak-anak. Untuk hari ini yang kita pelajari masih ada keterkaitan dengan keteladanan Nabi Muhammad, yaitu masih ada kaitannya dengan jujur, ada terkait lagi kita hormat pada orang tua dan juga guru. Nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah hormat pada orang tua dan guru. Jujur, yaitu perilaku jujur, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Baik, sebelum kita masuk pada acara intinya lagi. Oke, dilihat ini ya. Dicoba. Sekilas saja. Oke, sekilas saja. Ini kira-kira gambar apa? Menyontek. Bentar lagi sampean juga ulangannya. Ulangan. Jadi hal seperti ini menyontek boleh dilakukan? Tidak. Oke, yang kedua ini sama? Menyontek juga. Yang ini menyontek pada teman, yang itu sampean buat contekan dari rumah. Nah, itu kita tidak boleh dilakukan ya.
Oke, yang ini yang ketiga coba dilihat. Apa? Tidak mendengar orang tua kita. Tidak mendengarkan nasihat orang tua. Ya. Diomongi wong tuane gak dirungokne, malah kupingnya ditutupi. Ada sampean seperti itu? Bu, berisik. Ada yang bilang gitu? Enggak, alhamdulillah. Ya, itu semua tidak boleh kita lakukan. Oke, yang keempat dicoba, dilihat apa? Ini tadi, kalau yang ketiga itu tadi hanya menutup telinga atau tidak mau mendengarkan ketika dinasihati orang tua. Yang keempat ini lebih parah. Lebih parah apa? Malah wani. Malah lebih berani kepada orang tua. Dituturi, ora terima membantah, malah ngancam. Mengancam kepada orang tua. Hal-hal seperti itu tidak boleh ya. Bukan hanya kepada orang tua, nanti kita kepada guru pun tidak boleh begitu. Baik. Ada lagi? Coba ini. Apa ini? Ini yang gambar yang kelima adalah gambar mengejek. Yang diajak bukan sama-sama teman malahan. Ini yang diajak siapa? Bapak guru. Enek Pak guru nih. Enak dilem ganteng nggak apa-apa ya? Ya. Pak sampean kok nggo ganteng? Yo, itu ndak apa-apa. Terus kemudian itu apa? Bilangnya, oh Pak guru bencong. Masya Allah, hal seperti itu ya. Tidak boleh kita lakukan ya. Oke, yang keenam coba dilihat. Apa itu? Mengatakan Pak gurunya telat. Nah, itu maksudnya ketika sampean telat datang ke sekolah, ya toh? Datang ke sekolah, kemudian ada guru yang mengetahui, kemudian dikatakan kepada guru lain. Nah, kebetulan guru yang menegur sampean itu juga telat. Walaupun gurunya yang negur sampean itu telat, itu tidak boleh. Sampean bilang, loh bapak kan juga telat. Nah, nasihat itu tetap harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, sampai di situ kira-kira ada yang ingin bertanya? Mungkin sampean pernah menemui contoh berani kepada orang tua, contoh berani kepada guru. Mboten. Oke, siap. Bagus. Jadi itu ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh kita lakukan. Baik, langsung. Ya, seperti biasa. Seperti biasa, kebiasaan kita harus rajin membaca. Oke, kita baca dulu ya. Oke, yang suka bacanya di internet, yang suka bacanya di Google, itu bisa sampean lihat di HP-nya juga. Jadi yang suka baca di internet atau di HP-nya, ini yang Bapak bagikan ada di internet juga, nanti bisa sampean lihat yang isinya materi ya. Oke, berbeda ya, berbeda, nanti biar bisa untuk tukar pendapat. Jadi satu bangku isinya berbeda, biar nanti bisa tukar pengalaman, yang sampean pelajari apa, yang sampean pelajari apa. Oke, sudah siap terima semua ya? Sudah. Kalau sudah diterima semua, kurang lebih waktu sampean membaca 10 menit. Ya, tidak usah banyak-banyak, 10 menit saja dibaca. Oke.
Oke, bagaimana? Selesai bacanya? Selesai. Alhamdulillah. Baik. Nah, setelah sampean membaca, sedikit-sedikit kan sudah tahu. Ya, sedikit-sedikit sudah tahu. Baik. Dari pengetahuan yang pembukaan sampean itu tadi, nanti apa yang kita harapkan setelah sampean belajar itu semua? Oke, lihat ya. Ini. Nah, nanti setelah kita belajar, Bapak harapkan anak-anak itu bisa berakhlak mulia. Akhlak mulia salah satunya itu tadi sampean bisa berperilaku jujur. Kemudian membiasakan perilaku jujur tersebut, ya. Perilaku tersebut bisa dibiasakan dalam kehidupan kita. Kemudian menerangkan, jadi seperti itu tadi Bapak tanya perilaku jujur itu apa saja, nanti sampean juga bisa menerangkan, menganalisa. Artinya nanti kalau sampean ketemu dengan masalah-masalah yang lain yang tidak ada dalam kaitannya dengan pelajaran mungkin, tapi sampean ketemu di rumah, itu bisa dianalisa, maksudnya dikaitkan, ya, dikaitkan. Kemudian memperjelas bagaimana sikap yang baik, kemudian bisa menunjukkan ke bapak, ibu, guru, atau kepada bapak orang tua kita. Nah, kemudian bisa menentukan apa saja yang kita tentukan, yaitu perilaku jujur itu apa saja, terus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu jenisnya apa saja. Baik, untuk memperdalam pembacaan sampean itu tadi, kayaknya kok sudah lemes ya. Baru berapa menit masuk sudah lemes. Oke. Sebelumnya ingin tahu dulu semangat sampean. Oke. Jadi nanti biar kalau melihat videonya, melihat materialnya lebih semangat lagi. Oke. Tunjukkan semangatmu. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sing pojokan iki lemes. Ya, pojokane cek lemes. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Bagus, oke ya. Terima kasih ditunjukkan semangatnya. Baik. Oke anak-anak, sebelum kita lebih lanjut mendalam, setelah sampean sedikit-sedikit baca itu tadi, yang dimaksud perilaku jujur. Oke, Mas Asfa, yang dimaksud jujur menurut sampean setelah baca-baca tadi apa? Mengembalikan uang jajan ke ibu. Mengembalikan kembalian uang jajan. Oke, pintar. Jangan khawatir, semua pasti kebagian. Mbak Shirley, coba yang sudah sampean baca dari cita-citaku anak soleh. Tolong yang sampean baca itu tadi tentang apa? Tidak membantah orang tua. Oke, bagus. Yang belakang, Mas. Siapa? Mas Hafiz. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua yang melahirkan kita. Oke, karena orang tua yang melahirkan kita, makanya perlu dihormati. Bagus, Mas Ipen. Mas Ipen. Oke. Selain kepada orang tua, kita juga harus jujur, atau kita harus juga patuh kepada guru. Kenapa? Karena guru mengajar kita. Mengajar kepada kita. Bagus. Oke, yang belakang pojokane, Mas Pio. Kemarin Mas Pio ndak masuk kemana? Pertemuan kemarin ndak masuk kan? Kemana? Tengrio. Jangan diulangi itu ya.
nanti kalau ketinggalan pelajarannya kan eman. Oke, sudah ketinggalan dengan teman, akhirnya juga ndak bisa. Oke, silahkan disebutkan kenapa kita harus taat dan patuh atau jujur kepada orang tua dan guru. Karena oke, yang keras. Oh, titik tok, ayo. Berbakti. Oh, yang keras no Mas, yang laki-laki kok ya. Oke, ndak masalah, nanti kedepannya sampean juga tahu. Grogi mergo kemarin ndak masuk ya kan? Oke, bagus semua. Hanya sedikit yang kurang mampu menjelaskan karena mungkin ya itu ya. Tapi jangan diulangi, jangan sampai nanti ditirukan ya. Ditirukan. Kemarin jari Mas Pio ndak masuk di rumah. Akhirnya kan satu bab sudah ketinggalan kan? Eman-eman. Satu bab ketinggalan. Akhirnya kan ndak bisa. Karena semua pelajaran kita itu saling terkait. Saling apa ya? Terkait. Oke. Baik. Untuk memastikan pemahaman sampean nanti bisa lebih dalam, disiapkan alat tulisnya? Disiapkan alat tulisnya? Hah? Kenapa? Alat tulis untuk menulis ya. Siapkan buku tulis dan boleh pensil, boleh pakai bolpen. Oke, sudah? Sudah? Baik, kalau sudah, halo, yang pojok sudah? Oke, Mas Vio siap? Siap. Oke, jangan sampai ketinggalan. Oke? Siap, bagus. Jangan sampai ketinggalan dengan yang lain. Oke. Kita simak videonya, sampean catat hal-hal yang penting ya. Yang penting apa saja sampean catat karena nanti kita buat diskusi bersama lagi. Ya, siap ya? Siap? Halo? Masih ada orang? Masih. Oke, kalau masih ada orang, oke, disiapkan untuk disimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam dan filosofi untuk kelas 5. Kali ini kita akan membahas tema sikap terpuji pada subtema jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anakku yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki akhlak baik atau akhlak mulia sangat penting bagi setiap manusia. Akhlak mulia harus selalu diterapkan oleh siapapun dimanapun berada. Akhlak menentukan baik buruknya seseorang di hadapan sesama. Sebagai umat Islam, kita selalu diajarkan untuk bersikap terpuji kepada setiap makhluk hidup. Akhlak terpuji adalah sikap atau perilaku baik dari segi ucapan atau perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan juga norma atau aturan yang berlaku. Akhlak terpuji seseorang dapat tercermin dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan. Akhlak terpuji juga ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa amal ibadah
dan juga kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti ajaran-ajarannya, serta kepada sesama manusia dengan selalu bersikap baik kepada sesama, dan dengan angka terpuji derajat seseorang dapat meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam pandangan manusia pun. Baik, dengan aku yang soleh dan soleha, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sikap jujur. Jujur artinya adalah adanya keselarasan antara ucapan, tindakan, dan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada Allah artinya selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tertera dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dengan bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan berkata yang benar. Seseorang dapat dikatakan beriman apabila ia dapat berkata dan berbuat sesuai kenyataannya. Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan 5 bentuk kejujuran sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam berniat, jujur dalam ucapan, jujur dalam kemauan, jujur dalam menepati janji, jujur dalam perbuatan. Perilaku jujur memberikan banyak manfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Manfaat perilaku jujur diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperluas pergaulan. Yang ketiga, membangun masyarakat yang tentram dan damai. Dan yang keempat, mendapat kepercayaan dari orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku yang soleh dan soleha. Untuk yang kedua, bahasan kita adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dapat diartikan sebagai perilaku menghargai, ta'zim, dan khidmat kepada orang lain. Adapun patuh diartikan sebagai perilaku suka menurut dan taat pada perintah. Dalam hubungan dengan orang tua dan guru, perilaku hormat dapat ditunjukkan dengan berbakti. Berbakti merupakan kewajiban bagi setiap anak kepada orang tua dan guru dalam keadaan apapun. Akan tetapi, taat kepada orang tua dan guru hanya dilakukan pada perintah yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Jika perintah orang tua dan guru bertentangan dengan syariat Islam, maka sebagai anak wajib menolak. Namun, cara penolakannya kita harus menolaknya cara yang sopan dan perkataan yang halus. Berkaitan dengan kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dan dari Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin.
Bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berbalik mengingkari, kecuali sebagian dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-83. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah sebagai berikut. Setiap muslim hendaknya hormat kepada orang tua dalam kondisi apapun. Akan terjadi jika diperintahkan untuk berbuat maksiat atau kemusyrikan. Ia harus menolak dengan cara yang sopan dan perkataan yang halus. Ada beberapa contoh hormat dan patuh kepada orang tua, baik saat mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Di antaranya adalah seperti berikut. 1. Bertutur kata sopan dan santun kepada orang tua. 2. Mendengarkan nasihat dan perintah kedua orang tua. 3. Mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. 4. Menjaga pesan dan pemberian kedua orang tua dengan baik. 5. Menjalankan wasiat yang ditinggalkan orang tua dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Guru merupakan orang tua yang kedua yang berjasa mendidik kita. Guru juga berhak dihormati atau juga dipatuhi. Guru memberikan ilmu kepada kita dengan tulus dan ikhlas. Ada beberapa contoh perilaku dan yang mencerminkan hormat dan patuh kepada guru, baik saat mereka masih hidup maupun telah meninggal dunia. Perilaku hormat dan patuh kepada guru diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mendengarkan dengan seksama saat guru mengajar. Yang kedua, mengenakan seragam yang rapi setiap pergi ke sekolah. 3. Tersenyum dan memberi salam dan juga berjabat tangan saat bertemu dengan guru. 4. Mendoakan guru setiap selesai melaksanakan sholat. Dan yang kelima, menjalankan wasiat dan nasihat guru dengan penuh keikhlasan. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru banyak memberikan manfaat bagi perilakunya. Manfaat tersebut diantaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, termasuk perilaku terpuji yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi pintu ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, memberikan keberkahan hidup. Yang keempat, mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Yang kelima, mendapat ketenangan hati dan jiwa. Selanjutnya, mendapat kasih sayang dari orang tua dan guru. Yang ketujuh, mendapat ilmu yang bermanfaat. 8. Mendapat keberkahan dalam hidup. 9. Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Baik, anak-anakku yang berbahagia, untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk tugas kalian nanti, yang pertama adalah tuliskan 5 bentuk kesyukuran menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, tuliskan 4 manfaat perilaku jujur. Yang ketiga, sebutkan 5 cara hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keempat, sebutkan 5 cara hormat dan patuh kepada guru. Dan yang kelima, sebutkan minimal 5 manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Terima kasih anak-anakku yang berbahagia. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, nanti juga dikumpulkan. Sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Bisa dipahami kira-kira? Oke, kalau bisa dipahami, ini ada sedikit pesannya ya. Nah, hal terindah
yang ada di dunia ini ketika kita melihat kedua orang tua kita itu tersenyum dan mengetahui bahwa kamu adalah alasan dibalik senyuman itu. Nah, nanti sampean bisa dikatakan hidupnya itu barokah. Sampean akan benar-benar merasakan kebahagiaan yang benar-benar bahagia ketika sampean melihat senyumnya orang tua itu karena sampean. Tahu maksudnya? Nah, misal nanti sampean dengan tekun belajar, serajin membantu kepada orang tua, dan akhirnya sampean berprestasi, punya prestasi yang tinggi, dan orang tua langsung ngerangkul sampean, walaupun dalam hal itu ngerangkulnya dengan air mata. Air mata, tapi air mata kebahagiaan. Masya Allah, anakku jan pinter tenan. Nah, itu nanti sampean juga akan merasakan kebahagiaan yang tersendiri. Nah, itu contohnya ya. Jadi kita akan merasa paling bahagia ketika melihat kedua orang tua kita juga bahagia. Apalagi kebahagiaan orang tua itu hasil dari kita. Dan sebaliknya anak-anak ya. Dan sebaliknya, jangan sampai kita membuat orang tua itu menangis. Karena sampean tahu, jika sampean membuat orang tua sampean itu menangis, sedih. Kalau tadi menangisnya bahagia karena sampean punya prestasi, mungkin sampean perilakunya bagus, mungkin sampean kepada orang tua tidak pernah membantah, selalu menurut, tutur katanya pun halus ya. Beliau akan tersenyum, senyumnya bahagia. Nah, kalau senyum tangisnya yang kali ini itu ketangisnya itu tangis sedih, maka jangan berharap sampean hidupnya juga akan baik. Nah, itu kuncinya ya. Kalau sampean ingin hidup bahagia di dunia, kuncinya satu, bahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua. Bagus. Oke. Nah, untuk kaitannya dengan guru anak-anak, bagaimana? Jika ilmu adalah mutiara yang mahal, sampean tahu mutiara kan mahal toh? Tapi bukan mutiara yang dalam es loh ya. Kalau mutiara yang dalam es itu murah, sampean 1.000 saja sudah dapat 1 gelas ya. Ini lain lagi mutiara yang dari kerang. Mutiara yang dihasilkan dari kerang itu kan harganya sangat mahal. Jika ilmu itu diibaratkan seperti mutiara, maka lalu dengan apa sampean harus dengan membayar bapak ibu guru sampean mengajar? Loh, padahal selama ini, mohon maaf, selama ini sampean sekolah pun sudah gratis. Ya, sekolahnya kan gratis toh? Sekolahnya sampean tidak bayar toh? Kecuali sampean mau beli buku sendiri. Nah, kalau mungkin di sekolahan disediakan ada buku pendamping, contoh buku LKS dan lain sebagainya, sampean mau beli. Nah, itu kan sebagai pendamping kan? Nah, itu lain lagi ya. Oke. Nah, kalau ilmu itu diibaratkan sebagai mutiara, maka saya yakin tidak ada harta benda yang sanggup untuk membayar ilmu yang diberikan guru kepada sampean semua. Makanya itu adalah alasannya kenapa kita harus juga hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Oke. Baik. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin kaitannya dengan itu tadi, ingin tanya mungkin. Cara menghormati guru. Yukwi mau di video juga dijelaskan ya. Di video dijelaskan cara menghormati guru. Itu sangat mudah ya. Ketika diperintah menjalankan. Oke, ketika bertemu senyum. Jangan lupa senyum dimanapun. Ketemu dimanapun senyum. Lalu diucapkan salam. Setelah diucapkan salam, kalau sempat, tapi juga harus disempatkan, itu berjabat tangan. Itu cara menghormati
guru. Sama dengan menghormati orang tua. Nanti sampai di rumah sampean pun juga begitu ya. Baik, kalau tidak ada yang tanya, bagus. Kita lanjut, sampean waktunya untuk membuat kelompok diskusi. Seperti biasa, langsung sampean kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Oke. Baik, yang sana sudah siap? Oke. Ya, ini tugasnya. Oke, satu kelompok cukup satu kegiatan, satu kelompok satu tugas. Silakan dikerjakan. Ya, jelas ya tugasnya? Nah, tugasnya yaitu menuliskan 5 bentuk kejujuran menurut Imam Al-Ghazali. Yang sudah sampean catat sampean itu sampean kombinasikan antar kelompoknya.
Kenapa? Nah, kenapa? Di video tadi kan ada. Menurut Imam Al-Ghazali kejujuran itu ada 5. Dari catatan sampean mungkin ada
Oke, bagaimana? Selesai? Belum. Oke. Jangan khawatir, tetap ditunggu, masih ada waktu. Iya, makanya kan dari video, dari bacaan kita padukan, diskusikan, hasilnya dituangkan dalam paham ya? Bagus. Oke, silakan.
Oke, baik. Sudah ya? Oke, silakan ditutup. Nanti dipresentasikan. Untuk kali ini silakan sampean buka lagi HP-nya. Tetap di tempatnya itu ya. Tetap di tempatnya, jangan berubah tempat. Kerjakan soal ulangannya. Oke, di link tree-nya tadi ya. Link tree dibuka, sampai lihat yang soal ulangan atau penilaian harian. Oke, sudah? Pertanyaannya diteliti, jawab dengan cermat. Soalnya lumayan butuh kejelian sampean. Salah mengartikan kata, sampean juga akan salah jawaban. Jangan lupa namanya pakai nama panjang. Nama panjang, nomor absen, kelasnya diisi. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa tetap kirim paling bawah. Ingat ya, untuk yang bulat hanya satu jawaban, yang kotak lebih dari satu yang dicentang.
Oke, deal. Ditutup ya? Oke, silahkan disimpan HP-nya dulu. Ya. Terima kasih sudah banyak yang bagus dari nilai kemarin. Dari nilai kemarin masih ada yang di bawah KKM. Sekarang alhamdulillah semua sudah ada di atas KKM. Jadi sampean semua pada hari ini dinyatakan oke, sudah bagus semua. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, sudah mulai ada yang ngantuk kelihatannya. Oke, cek semangat dulu. Sekali lagi, cek semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Oke, masih keras ya. Suaranya masih keras. Bagus. Kita presentasikan hasil diskusi sampean ya. Oke, tetap di tempatnya ya. Oke, tetap di tempatnya. Kita mulai dari kelompok yang paling akhir, kelompok 4. Namanya siapa, Mas? Pandi. Mas Pandi. Oke, silakan Mas. Tuliskan 5 bentuk kejujuran menurut Imam Al-Ghazali. Jujur kepada orang tua. Ya, terus. Jujur kepada guru. Jujur dalam niat. Jujur dalam perilaku. Oke. Jujur dalam ucapan. Oke. Yang B, tuliskan 4 manfaat perilaku jujur. 4 manfaat perilaku jujur ya. Mendapat ridho dari Allah. Ya, terus. Memperluas pergaulan. Oke, terus. Mendapat kasih sayang pada guru dan orang tua. Lanjut. Membahagiakan orang tua dan guru. Terus. C, sebutkan 5 cara hormat dan patuh kepada orang tua. Oke, terus. Laksanakan nasihat dan perintah orang tua. Bagus, terus. Berkata halus dan sopan. Mendoakan orang tua. Iya. Berbuat baik kepada orang tua. Oke. Coba yang lain diperhatikan ya. Maka keikhlasan. Terus yang D. Sebutkan 5 cara hormat dan patuh kepada guru. Bersifat sabar kepada guru. Terus. Mendengarkan perkataan guru. Oke, terus. Biasa. Bersikap sabar pada guru. Terus. Selalu mendengarkan perkataan guru. Bagus, lanjut. Mendapatkan kasih sayang orang tua dan guru. Juga mendapat kasih sayang guru. Ya. Mendapat kepercayaan orang tua dan guru. Oke. Guru dan orang tua menjadi bahagia. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong. Oke, bagus. Kita acak ganti kelompok yang pertama. Silakan maju. Kelompok 1. Dengan Mas Aldo. Mas Aldo, suaranya harus keras ya. Yang lain diperhatikan, oke? Tuliskan 5 bentuk kejujuran menurut Imam Al-Ghazali. 1. Jujur dalam niat. Ya. 2. Jujur dalam ucapan. Oke. 3. Jujur dalam kemauan. Oke. 4. Jujur dalam menyampaikan janji. Oke. 5. Jujur dalam perilaku. Oke. Tulislah 4 manfaat perilaku jujur. Manfaatnya. 1. Mendapatkan ridho Allah SWT. Oke. 2. Memperluas pergaulan. Oke. Mendapatkan pahala. Oke. Mendapatkan keberkahan hidup. Oke. Sebutkan 5 cara hormat dan
patuh kepada orang tua. Oke. Perkataan halus dan sopan. Ya. 2. Melepaskan perintah orang tua. Ya. 3. Mendapatkan orang tua. Oke. Mendoakan orang tua. 4. Berbuat baik kepada orang tua. Iya. 5. Merawat orang tua. Oke. Sebutkan 5 cara hormat dan patuh kepada guru. 1. Selalu mendengarkan perkataan guru. Iya. 2. Bersikap sopan terhadap guru. Iya. 3. Tidak bertindak kasar. 4. Tidak merendahkan mereka. Iya. 5. Tidak membuka aib guru. Oke. Sebutkan nilai 5 manfaat hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Ya. 1. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagus. Mendapatkan ridho Allah SWT. Ya. 2. Mendapatkan keberkahan hidup. Iya. 4. Mendapatkan kasih sayang. Oke. 5. Mendapatkan pahala. Oke, terima kasih. Aplausnya dong. Oke, dari 2 kelompok sudah sangat bagus. Yang kelompok yang lainnya harus lebih bagus. Oke, silakan kelompok yang ketiga. Oke, yang keras Mas ya? Mas Abil, yang keras. Sebutkan 5 bentuk kejujuran menurut Ya, jujur dalam ucapan, ya, jujur dalam niat, ya, jujur kepada orang tua dan guru, ya. jujur dalam kemauan, jujur dalam perbuatan. Ya, Tuliskan 4 manfaat berlaku jujur. ya. Mendapatkan ridho Allah SWT. Oke, Mendapatkan kepercayaan orang lain. oke. Mendapatkan rahmat dan kisah sayang dari Allah SWT. Oke. Hidup akan tenang. Ya, Sebutkan 5 cara hormat dan patuh kepada orang tua. ya. Melakukan seakan taat sholat dan perintah orang tua. Bagus. Merawat dengan orang tua dengan penuh Ikhlasan. keikhlasan. Oke, terus. Berkata halus dan sopan. Iya, Berbuat baik kepada orang tua. Ya. Mendoakan orang tua. heeh. Sebutkan 5 cara hormat dan patuh kepada guru. Iya. Memuliakan dan tidak meremehkan mereka. Oke, terus. Oke, Mengamalkan ilmunya dan membagikan kepada orang lain. oke. Yang kelima, sebutkan minimal 5. Sebutkan minimal 5 manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, Mendapatkan kasih sayang yang dari guru dan orang tua. heeh. Membahagiakan Membahagiakan orang tua dan guru. Lanjut. orang tua dan guru. Mendapat Bimbingan kepada guru. mendapat ilmu yang bermanfaat. Oke, bagus. Kenapa Mas? Tepuk tangannya dong, sudah luar biasa. Oke, kelompok yang terakhir, kelompok yang kedua, silakan. Yuk.
Cantik juga kok. Ayo. Ayo dibaca. 1. Ah, Tulis 5 bentuk kejujuran menurut menurut Iman Al-Ghazali. oke. Mengembalikan Mengembalikan uang kalau lebih. Nah, terus merawat merawat dengan orang tua. Oke. orang tua. Ah, Mematuhi guru apa itu? dan orang tua. Hormat pada orang tua. Oke, yang terakhir. Terakhir langsung. Oke. Kelima manfaat hormat yang patut Oke, manfaat adalah 1. disayangi orang tua dan guru. Oke, disayang orang tua dan guru. Lanjut. Mendapatkan ridho orang tua. Oke, mendapat ridho orang tua. Terus menghormati guru dan orang tua. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangannya juga, Bang. Ya. Oke, bagus. Terima kasih. Sudah berani tampil, sudah berani menulis, dan juga tampilnya juga sudah pede. Walaupun ada yang kurang pede, nanti akhirnya akan terbiasa untuk pede. Ya. Oke, coba kita lihat kesimpulan hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Yang sudah sampai pelajari, mungkin ada? Halo? Oke, kita bersama-sama ya. Dilihat. Kesimpulan hari ini merupakan jujur adalah perilaku. Jadi jujur itu adalah perilaku yang selaras antara yang diucapkan dengan yang diperbuat. Baik, ya ini menghormati orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak. Jadi kalau kita merasa sebagai anak, kita harus menghormati orang tua, ya. Oke. Nah, yang ketiga menghormati guru adalah Oke, sekali lagi jika kita sebagai murid, maka kita harus hormat pada guru. Baik. Bagus dari semua materi hari ini, ya. Materi hari ini mungkin sedikit ingin bertanya ya. Saya ingin lihat kemampuan sampean secara terakhir sebelum sampean pulang. Ya. Oke, Mbak Sofi. Halo. Masih lihat ya? Oke, yang sampean lihat dari kejujuran tadi apa? Jujur pada orang tua. Menghormati orang tua. Terus? Menghormati guru. Bagus. Oke, Mbak Sherly. Halo? Masih ada Mbak Sherly? Oke, lihat ya. Kita lihat. Cara menghormati orang tua tadi ada berapa? 5. Sebutkan 2 saja cara menghormati orang tua ya. Beliau ketika berbicara kita dengarkan. Oke, terus satu lagi? Mendengarkannya tadi. Mendengarkan dan apa? Tidak. Oke, bagus. Oke ya. Bagaimana pelajaran hari ini tadi? Kira-kira sampean ada rasa seneng, jenuh, apa malah ketagihan? Inginnya pelajaran sehari-hari kita bentuk seperti itu semua. Oke, bagus. Berarti kan lebih baik seperti ini ya. Kalau nanti bisa seperti ini terus, insya Allah kita lakukan seperti ini, guys. Ya, jadi pelajaran hari ini intinya menyenangkan kelihatannya, nggak enak rasa jenuh. Oke, bagus.
Oke, aplaus untuk kita semua karena semua pada hari ini sudah bagus-bagus nilainya ya. Itu tadi coba dilihat ya, hasil ulangan sampean tadi juga sudah sangat-sangat bagus. Rata-rata sudah ada di angka 90. Hanya satu yang masih di 75, tapi sudah pas di KKM ya. Hanya satu orang, mungkin bisa diperbaiki lagi yang masih di bawah itu ya. Nah, jangan lupa tugasnya nanti tetap ada tugas ya. Tugas di rumah. Nah, nanti sampean tetap lihat LKPD yang ada di Linktree itu tadi, tugas rumahnya. Oke, baik. Selesai pelajaran hari ini. Untuk pelajaran berikutnya, insya Allah kita ketemu lagi di pelajaran tentang kitab-kitab Allah. Ya. Jadi untuk pelajaran berikutnya, insya Allah kita ketemu di pelajaran kitab-kitab Allah. Baik. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan sampean masukkan bukunya. Baik. Pelajaran kita tutup, kita berdoa dulu. Nah, kita berdoa dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, pulang yang tertib ya. Jangan lupa sampai di rumah salam kepada orang tua, cium tangan orang tua ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.